Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk warga dari Desa Argas. Perkenalkan nama saya Rio Lingga Wijaya dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Sosial Politik, dari jurusan Sosiologi. Eh, Baik, di sini saya langsung saja. Saya hadir di sini di meeting Zoom ini untuk mengetahui informasi dan menanyakan apa saja sih yang ada di desa kita ini, kayak seperti fasilitas eh, atau apa aja yang kayak bangunan-bangunan fisik yang terdapat di desa kita ini. Mungkin Bapak atau Ibu warga di sini bisa menjelaskan secara rinci atau secara ringkas saja ya. Seperti apa sih, apa aja kayak penggunaan lahan di tempat kita ini biasanya dibuat seperti apa, status kepemilikan, potensi atau keuntungan serta permasalahannya itu bagaimana aja sih di sini. Mungkin Bapak atau Ibu bisa sedikit memberikan informasi pada saya. Pada Bapak atau Ibu, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Adik Rio, mahasiswa dari Umrah. Untuk di Desa Cening Regas ini, seperti yang Anda tahu ya, konteks dari desa ini itu tidak banyak fasilitasnya. Namun ada beberapa yang bisa kami manfaatkan gitu fasilitasnya, seperti lahan perkebunan. Lahan perkebunan itu sangat beragam ya, seperti jagung, cabai, sayur-sayuran, umbi-umbian, dan ada juga lahan peternakan seperti ternak sapi, ayam, ataupun kolam ikan. Nah, untuk fasilitas penunjang di desa kami, alhamdulillah sudah adanya TK, satu TK, yaitu TK Islami Az-Zakiyah. Kemudian ada SDIT, jadi sekolah dasar yang berbasis Islam di DAI. Terus ada tempat nongkrong atau seperti tempat-tempat ngopi anak muda gitu loh. Itu khususnya ada di Lingganya. Kemudian ada perumahan dinas, warung ya, warung seperti biasa selalu ada gitu di tempat pemukiman warga. Kemudian ada fasilitas puskesmas, karena di Desa Ceneng sendiri itu belum ada rumah sakit besar, namun sudah ditunjang oleh fasilitas kesehatan seperti puskesmas. Untuk pendidikannya tidak hanya TK dan SD aja yang sudah saya sebutkan, namun ada MTS Lingga, MA Madrasah Aliyah Lingga. Jadi dua sekolah ini berbasis Islami ya, sekolah Islami. Kemudian ada SMK 02 Lingga. Terus adanya kantor camat untuk administrasi masyarakat. Lalu ada tempat pembuangan sampah akhir di ujung desa Cening, Regas. Kemudian adanya satu pendirian PT Harapan Panjang Aspal. Nah, seperti itu Adek Rio untuk fasilitas yang terdapat di Desa Cening Regas. Untuk status kepemilikan lahan dari semua fasilitas tersebut ada berstatus kepemilikan pribadi dan juga ada status kepemilikan umum atau punya pemerintah. Terima kasih. Oh, oke, seperti itu ya dari Ibu Pina. Dari itu, apakah perkebunan itu pemasarannya itu kemana ya, Bu atau Bapak, yang kalau Ibu tahu pemasaran dari hasil dari perkebunan itu tadi? Apakah mereka jual sendiri atau antar ke tempat pengumpulan gitu? Oke, baik, Nario. Untuk hasil dari perkebunan dan peternakan yang kami punya, salah satu dari warga desa sini yang telah hadir, itu Bapak Asing. Mungkin bisa dibantu jelaskan, beliau adalah salah satu petani desa di Cening Regas. Kepada Bapak dipersilakan untuk membantu adik Rio. Boleh kayak potensi ya Pak, Sin gitu, potensi apa aja sih?
yang bisa dihasilkan dari hasil perkebunan dari warga di sekitar itu? Sebagai petani muda, Bapak Asin itu masih di mute. Mungkin karena kendala jaringan ya, mohon maaf ya Adik Rio. Mungkin bisa saya jelaskan untuk potensi penanaman ya yang sudah saya sebutkan tadi, ada tanaman pangan, ubi, jagung, dan sayur-sayuran, kangkung, cabai, lalu dari peternakan dari sapi dan ayam serta ikan ya, ikan air tawar. Untuk penjualannya itu kami jual ke warung-warung sekitar atau yang bagus biasanya kami kirimkan ke luar dari daerah Lingga, dari Desa Ceningregas. Itu bisa kami kirim ke Natuna, ke Anambas, atau lebih jauh lagi ke Tanjung Pinang. Seperti itu. Oh, seperti itu ya, Bu. Hasil-hasil Iya, dari kerjaan warga sekitar ya. iya, iya. Hmm. Mungkin mohon maaf. kalau oh iya Pak Sin. Oh, baik, saya lanjutin ya. Berarti kalau untuk Puskesmas tadi MTS itu berarti semua itu milik umum ya gitu ya, Bu ya? Nggak Iya, milik swasta gitu kan? fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah. Boleh saya Hmm. tambahkan sedikit? Oh, boleh Pak Sin, boleh. Baik. Silakan. Jadi saya di sini selaku petani muda dan sebagai ketua dari himpunan pertanian di Cening di sini, saya ingin mengajukan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh petani di sini ya. Dimana kan kita nanam diantaranya itu ada jagung, ada cabai, ada cabai rawit, lada hitam. Lalu selain itu kita juga ada peternakan ayam di sini, dan ada peternakan sapi juga, dan ada juga yang membudidayakan ikan. Mungkin tadi juga udah dijelaskan oleh Ibu gitu ya, oleh Ibu Vina. Jadi di sini ada beberapa permasalahan dari petani-petani di sini, yaitu seperti salah satunya tanahnya kering, tanah desa ini kering, dan kadang gersang gitu ketika musim panas. Jadi ketika musim panas memang tanahnya kering dan kadang malah sampai gersang gitu. Tapi pada musim hujan tanah itu jadi tergenang, banyak genangan air di situ. Kemudian untuk pemasaran tadi juga udah disampaikan oleh Ibu Nurfina Hati, kita juga bisa sampai keluar kota Lingga gitu, sampai ke Tanjung Pinang dan keluar kota lainnya gitu, sampai Batam juga kadang ketika ada pemasok dari sana kekurangan barang dan kita diminta untuk kirim barang sana ya kita juga kirim walaupun memang untuk pengiriman sendiri itu memakan waktu yang cukup lama. Jadi kalau kita kirim cabai atau kita kirim telur ayam atau ikan gitu mungkin masih bisa. Tapi kalau untuk pengiriman sayur-sayur yang memang mudah layu itu kadang kita kesusahan karena memang jarak dari Lingga ke kota seperti Batam itu memakan waktu yang cukup lama seperti itu. Terima kasih. Oh, mungkin itu ya dari Pak Sin ya. Mungkin selanjutnya itu apa permasalahan yang lain tuh apa kalau dari kayak fasilitas sekolah tuh, apakah ada permasalahan lain atau Bapak atau Ibu yang bisa dijelaskan lagi? Boleh ya dari saya. Ya, boleh silakan Bu Riris. Kalau yang saya lihat permasalahan di desa kami ini itu masih banyak rumah yang tanahnya itu lembab gitu dan kekuatan internetnya kurang stabil. Yang dimana kan sekarang ini ya karena corona ini
Jadi anak-anak kami itu online sekolahnya. Jadi mereka nggak ada sinyal, bahkan sampai manja-manja dari pegunungan gitu, nyari sinyal gitu. Dan yang selanjutnya itu lokasi pemukiman kami itu, rumah-rumah kami itu jauh dari ibu kota dan masih berdekatan dengan hutan liar gitu. Jadi kan susah lah jaringannya, terus jalannya juga nggak terlalu memadai gitu. Padahal anak-anak kami itu harus nge-zoom gitu. Terus untuk lokasi dana pemerintahnya itu masih banyak yang nggak sesuai, nggak nyampe ke kami kayak gitu loh. Terus pembuangan sampahnya itu masih sembarangan, tau lah ya, Dek, desa-desa ini. Asal ada paret-paret, udah lah masukkanlah sampah itu di situ banyak-banyak gitu. Padahal gara-gara itu banyak penyakit, kok nyamuk gitu. Dan masih banyak hutan-hutan, yang dimana hutan-hutan ini bisa membuat desa kami itu kayak desa mati gitu. Jadi kayak seram desanya karena masih dekat hutan seperti itu. Oh, baik. Mungkin itu yang jadi permasalahan di Desa Cening itu kan, Ibu. Jadi yang mungkin saya dapat singkat sampaikan tentang solusinya itu ya, kalau dari soal tempat sampah tadi, mungkin itu bukan di Cening saja, itu kayaknya di semua tempat tentang sampah itu tidak akan terselesaikan gitu. Mungkin dari pihak pemerintah mungkin akan lebih baiknya itu membuat dam sampah gitu yang lebih besar lagi, agar para warga itu nggak buang sembarangan. Kayak tadi kan Ibu bilang ke parit-parit gitu kan. Harusnya itu harus ada peringatan untuk buang sampah itu nggak sembarangan gitu. Diberi sanksi lah untuk warga-warga desa yang sering buang tempat sembarangan. Berikutnya itu tentang ya kayak susah sinyal, jalan tidak memadai itu, ya mungkin kalau soal sinyal pemerintah juga harus eh, teliti dan harus sering melihat bahwasanya zaman sekarang kan zaman Covid itu memang harus membutuhkan sinyal yang kuat, itu harus setidaknya harus dibangunkanlah tower yang memadai di sekitar desa tersebut. Kalau untuk jalan ya mungkin harus disemenisasi lah untuk masuk ke dalam kampung-kampung kan. Kalau untuk aspal mungkin ya agak susah. Tapi kalau untuk dimintai disemenisasi mungkin pemerintah juga akan menjalankannya untuk membangun desa tersebut. Mungkin itu yang dapat saya kasih solusi untuk warga-warga atau ibu bapak di sini. Ada tambahan lain dari ibu bapak mungkin? Baik, terima kasih kepada Nak Rio. Mungkin karena Nak Rio itu adalah mahasiswa ya, kami sebagai warga desa mengharapkan untuk mana tahu ada program dari kampusnya untuk membantu warga-warga di desa sini untuk bantu menyadarkan lah gimana untuk pengelolaan sampah lebih baik. Mungkin bisa datang lagi ke desa ini untuk membantu kami. Itu harapan dari Ibu ya. Oh iya, terima kasih dari Bu Pina, itu harapan dan masukan juga ya. Oke, Iya. baik. Nanti saya sampaikan lah mungkin kepada rekan-rekan yang lain agar bisa berkunjung ke sini lebih lihat secara nyata ya. Oke, baik. Iya benar. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk meeting Zoom kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu warga sini nih yang udah ngeluangin waktunya untuk Zoom bersama saya ya. Iya, Nak Rio. Ya, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Bapak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.